Masih bersama saya dan beberapa sahabat, ada Pendeta Nindyo Sasongko, Pak Chandrahan, dan Bu Jessica Layantara. Kita sedang ngobrolin papernya Pak Nindyo dan Prof. Yowas. Saya tunjukin lagi, ini judulnya A Compassionate Spacemaking Toward a Trinitarian Theology of Friendship. Jadi tentang teologi persahabatan. Lalu di bagian akhir dari paper ini, Pak Nindyo dan Prof. Yowas itu bilang soal ada beberapa sifat ya, ciri-ciri persahabatan. Salah satunya adalah vulnerability, bisa tampil tidak prima begitu ya. Nah ini bisa jadi ciri persahabatan yang mendalam. Tapi masalahnya adalah masyarakat Indonesia kan power distance-nya tinggi gitu ya, cenderung suka hierarki, hubungannya master slave begitu ya. Nah, gimana caranya menciptakan itu ya keamanan psikologis supaya relasi itu benar-benar setara jadi true friendship. Saya ke Pak Nindyo dulu nih. Silakan Pak. Oke, thank you, Pak. Nah, saya rasa ini juga sangat berkaitan dengan dasar Alkitab yang tidak ada saya sebut di sini, tetapi yang tadi saya sebut di sesi yang pertama, yaitu misalnya Yohanes pasal 5 ayat 20, begitu kan, Bapa menyahabati anak. Bapa mengasihi anak, tapi ditulis dalam bahasa aslinya kan sebenarnya menyahabati anak. Jadi tulisan kami ini kepingin membuat sebuah pendasaran teologis tentang apa itu persahabatan, dan memang bagaimana kemudian kita bisa memikirkan ulang persahabatan itu. Nah, memang kesulitan kami sebagai teolog-teolog sistematika kan tidak bisa mendaratkan, ya, karena itu memang bukan concern kami, tetapi paling tidak ini pendasaran yang kami sudah tawarkan dan untuk diskusikan lebih lanjut. Nah, tetapi kembali lagi ke Yohanes pasal 5 ayat 20 misalnya tadi, Bapa menyahabati anak. Dan di sesi yang pertama tadi, Pak Ihan, Pak Chandra, dan Bu Jessica, kita juga mendiskusikan bahwa kalau Allah Bapa itu mengasihi anak, dia mengasihi total, bahkan dia memberikan segala sesuatu. Dan karena itu implikasinya, menurut teolog-teolog Fransiskan, dan by the way, Fransiskan di zaman itu sebenarnya adalah teolog konservatif, gitu ya. Kalau kita asing itu berarti bukan salah mereka, justru mengapa kita tidak tahu bahwa mereka itu justru di kubu konservatif. Thomas Aquinas yang justru malah lebih liberal, begitu. Nah, teolog Fransiskan berani mengatakan bahwa sang Bapa itu poor, miskin, dan kemudian ditarik oleh Raymond Panikkar sebagai ini Allah yang tidak lagi memiliki eksistensinya, karena segala eksistensinya diberikan kepada sang anak, dan dia tidak bisa dikenal tanpa relasi dengan sang putra. Hans Urs von Balthasar mengatakan juga bahwa Allah itu berkenosis karena dia memberikan segala sesuatu kepada sang anak. Nah, kalau begitu di sini adalah kalau kita punya narasi, punya ajaran yang semacam ini kan berarti Kristiani banget, begitu ya kan? Nah, kalau kita punya ajaran Kristiani yang seperti ini, lalu bagaimana kita harus bertindak? Bagaimana kita harus belajar? Nah, bagi saya di sini justru harus ada negosiasi antara di mana kita hidup dan di mana kita dibesarkan, kultur seperti apa yang kita dibesarkan, ya di dalamnya kita dibesarkan, dengan kemudian kita memiliki pemahaman dari ajaran Kristen yang semacam ini. Nah, lalu bagaimana ini mendialogkan, mendiskusikannya? Tentu ini dialog yang harus terus-menerus berkelanjutan. Nah, di dalam paper kami menyebutkan di sini ada yang pertama, yaitu vulnerability of self. Nah, sebenarnya vulnerability of self ini semacam penggambaran ulang, pemaknaan ulang apa yang tadi saya katakan, baik dari Fransiskan, Hans Urs von Balthasar, maupun dari Raymond Panikkar sebenarnya. Kita berani untuk menjadi vulnerable. Nah, praktisnya begini, Pak. Baik kita yang jadi pendeta, kita yang jadi dosen, kita yang menjadi posisi apapun juga lah. Kalau kita menjadi atasan,
itu paling sukar kita menjadi vulnerable. Tetapi vulnerability ini kan bahasa lainnya adalah kita bisa tampil apa adanya. Dalam hal ini bukan tidak ada boundaries, karena boundaries itu penting. Kalau tidak ada boundaries, kita bisa abusive, kita bisa crossing the boundaries, kita bisa abuse orang lain. Tetapi vulnerability of self itu berarti bahwa kita menjadi apa adanya dan kita mempresentasikan diri kita apa adanya. Dan pertanyaan Pak Ihan tepat sekali. Kalau begitu memang implikasinya kita harus merasa aman dulu dengan diri kita. Ya kembali kalau begitu menurut saya adalah Allah yang seperti apa yang kita kenal. Nah, kalau Allah yang kita kenal itu adalah Sang Bapa yang memberikan dirinya secara total kepada Sang Putra, nah renungan selanjutnya adalah bagaimana dengan kita yang kita memiliki Allah yang semacam ini. Nah seperti itu Pak. Oke. Silakan nanti lanjut. Iya, saya ke Pak Chandrahan nih. Jadi mencintai itu adalah kalau bisa setara, dan mencintai itu adalah kalau meletakkan kelemahannya sehingga ada di tangan orang itu yang kita trust gitu ya. Nah tapi itu butuh safety, butuh ada tahap sampai nyaman begitu. Apa betul itu bagian dari friendship dan bagian dari cinta kasih, Pak Chandrahan? Jadi kalau tanya saya ya, ini memang sangat sulit yang begini-gini ya. Ini Pak Nindyo tulisnya yang begini-gini ribet ini ya mikirnya. Aduh Pak Yowas lagi. Jadi saya lihat begini ya, betul saya sangat setuju dengan Pak Nindyo bahwa ya walaupun saya rasa Fransiskan mengatakan bahwa Allah itu miskin itu mungkin karena konteks hidupnya ya, tapi bahwa Allah kalau kita pakai ya Barat sangat senang ya Bapa, Putra, Roh Kudus dibedakan begitu rupa sehingga 3 gedung sendiri, 3 kamar sendiri ya. Jadi tapi saya lihat bahwa memang Allah itu sangat, kalau kita memahami vulnerabilitas itu kalau misalnya adalah kerentanan ya, maka Bapa itu menjadi sangat rentan pada waktu dia mempercayakan kepenuhannya ke dalam diri Yesus. Nah, Yesus sendiri kan ada di dalam dunia dan Yesus itu sangat rentan. Dan dia justru membiarkan dirinya rentan untuk difitnah segala macam, diambil aja itu risiko itu. Nah, sementara kita sendiri orang Kristen kalau di makalahnya kan mungkin merujuk kepada si komparatif teologi ya, si Marian itu ya. Jadi dia bilang dunia itu justru mengidealkan namanya invulnerability. Jadi justru dunia itu mengidealkan sesuatu yang sifatnya kuat, hebat, penting. Sementara realitanya justru Allah Bapa memperlihatkan kerentanannya, Allah Anak juga demikian, Roh Kudus sendiri juga menyatakan kerentanannya dengan fokus kepada misalnya Tuhan Yesus yang rentan, yang jelas rentan, itu jelas sekali. Jadi kalau seperti itu maka betul ya kita perlu merasa safe ya, dan safe itu ditunjukkan oleh Yesus sendiri ya. Saya safe aja, fine aja, saya rentan ya, so what? Ya saya Tuhan loh, saya dibebankan dosa, dianggap berdosa, so what ya. Nah yang jadi masalah kan semangat dari banyak orang Kristen itu yang mencoba mengcounter vulnerability mereka yang sebetulnya hakikat mereka yang harus mereka tunjukkan bahwa memang seperti ini apa adanya, dan mereka mencoba mengcover itu dengan sebuah tingkah laku atau pemikiran yang sifatnya invulnerable. Jadi mereka ingin tunjukkan mereka kuat, mereka hebat segala macam, tanpa mengakui bahwa sebetulnya mereka itu vulnerable. Nah itu yang terjadi. Kalau saya lihat justru memang ini suatu ide yang memang sangat tidak umum ya, bahwa vulnerable itu menjadi sebuah hakikat yang sangat inti ya dari persahabatan. Tapi dengan vulnerable justru kita membuat diri menjadi dependent untuk dalam pengertian kita mau nggak mau harus berelasi dengan yang lain. Kalau nggak kita, kalau di makalahnya kan jelas ya, kalau misalnya kita menjadi invulnerable maka sebetulnya kita menjadi ya tidak ada lagi perbedaan dengan orang lain semua. Justru vulnerable kita itu membuat kita menjadi bergantung pada orang lain sehingga relasi itu menjadi sebuah keniscayaan. Nah itu saya rasa itu menjadi hal yang sangat baik ya, sehingga orang-orang vulnerable seperti Pak Nindyo tadi bilang tidak merasa bahwa dia
harus tunjukkan sesuatu yang lebih hebat dari yang lain. Kita sama-sama vulnerable. Di situ baru di dalam keberbedaan itu memahami bahwa kita berbeda, kamu vulnerable, saya juga sama vulnerable, dalam artian kita banyak kelemahannya, mari kita lihat itu sebagai sebuah persahabatan. Nah, saya tadi sempat kepikir juga secara sosiologi juga, bukankah itu menjadi sebuah sebuah kohesi sendiri ya kalau kita bicara persahabatan. Itu dari saya. Oke, saya ke Bu Jessica nih. Jadi katanya ajaran Kristen intinya cinta kasih, tapi cinta kasih itu sekarang persahabatan, dan inti persahabatan itu cirinya vulnerability begitu ya. Jadi jangan-jangan kekristenan itu intinya adalah kalau kita bisa menghayati vulnerability. Apa benar begitu Bu Jessica? Iya, ini menarik ya. Maksudnya memang saya setuju poin-poin yang diberikan oleh Pak Joas dan Mas Nindyo dalam paper ini mengenai 5 karakter dari persahabatan gitu ya. Cuman ini barusan saya baru muncul gitu dalam pikiran saya ya. Contohnya mengenai kerapuhan ini. Saya pernah baca Hegel itu ya. Hegel itu kan ada yang relasi tuan budak gitu. Nah, dia pernah ngomong bahwa kadang-kadang tuan itu bukannya enak loh. Karena dia bukan hanya harus memperlakukan budak atau orang yang di bawah dia itu dengan adil saja, tapi kadang-kadang dia harus mempertahankan posisinya sebagai tuan supaya artinya dia tidak boleh terlihat begitu rapuh gitu. Karena dengan dia terlihat begitu rapuh nanti akan terjadi dialektikanya itu jadi malah hancur gitu ya. Nah, jadi terus yang kedua itu tentang unpredictability ya. Jadi kan dikatakan dalam paper ini persahabatan itu adalah sangat unpredictable gitu. Itu saya malah keinget Hannah Arendt ya. Hannah Arendt bilang manusia sebagai makhluk sosial itu memang tidak dapat diprediksi gitu. Jadi karena kita itu adalah selalu berinteraksi dengan yang lain, maka kita itu pasti tidak akan bisa memprediksi apa yang akan orang lain lakukan next time atau 1 detik setelahnya gitu kan. Maka dari itu kata Arendt kita harus punya perjanjian gitu. Dalam politik itu kan dia punya politik perjanjian kan. Untuk apa? Jadi politik perjanjian itu untuk mencegah terjadinya ada hal-hal yang unpredictable itu dalam relasi kita dengan orang lain gitu. Nah, jadi waktu saya berpikir hal itu, jadi kembali ke paper tersebut, kok kayaknya papernya terlalu naif gitu. Dalam arti ya kita tuh harus rapuh lah, kita harus terbuka terhadap unpredictability gitu kan. Tapi kenyataannya tuh dalam kehidupan ini emang ada orang-orang yang jahat gitu. Dalam kehidupan ini ada orang-orang di mana kita terbuka untuk jadi sahabat mereka, ternyata mereka nusuk dari belakang gitu. Nah, mungkin itu jadi pertanyaan dan refleksi juga gitu ya, Mas Nindyo. Gimana ya? Apakah nggak terlalu naif nih kalau kita itu terus-menerus membuka diri terhadap vulnerability dan unpredictable ini gitu? Wah, ini menarik nih. Ini pushback nih ya. Jadi paling tidak tampaknya Hegel dan Hannah Arendt nggak setuju nih sama papernya Prof. Yoas dan Pak Nindyo. Gimana Pak Nindyo pendapatnya? Terima kasih untuk gagasan yang sangat menarik ini. Pertanyaan ini bisa dijawab dengan begini. Saya rasa kita semua, kalau saya boleh mengatakan, itu pernah mengalami goncangan, khususnya dalam persahabatan, dikhianati dengan persahabatan, katakanlah begitu ya kan. Nah, tetapi di sana justru poinnya yang kita mau garis bawahi. Persahabatan itu bagi Aristoteles adalah sesuatu yang bukan niscaya. Kita tidak dilahirkan secara natural itu pasti bersahabat. Persahabatan itu adalah sebuah pilihan. Begitu kan? Tetapi begitu kita memilih bersahabat, ada konsekuensi. Gitu kan? Kita mau tanggung konsekuensinya atau tidak. Berarti kan memang kita akan memilih untuk iya atau tidak. Begitu kita punya sahabat, ya kan, dan kemudian kita ditinggalkan oleh sahabat kita. Nah, di sana justru membuktikan bahwa ini persahabatan itu bisa beyond our control. Kita tidak bisa menguasai persahabatan itu. The flip side of it adalah justru kita membuat kita tersadar bahwa
kita berani, persahabatan itu berani membuat kita letting go. Kita tidak attached dengan sahabat kita. Berarti makin kita bersahabat, kita tahu dia bisa mengkhianati kita. Makin kita bersahabat, kita sadar bahwa orang yang saya cintai itu bisa menusuk saya dari belakang. Akan tetapi orang yang merisikokan diri bersahabat juga semestinya akan bisa belajar untuk tidak dependent, apalagi codependent dengan sahabatnya itu. Saya masih ingat kata-kata Pendeta Paul Gunadi pada waktu saya itu masih di STT Saat, lebih dari 20 tahun yang lalu berarti, tapi Pak Paul Gunadi memberikan hal yang masih saya ingat sampai sekarang. Orang yang makin dewasa secara mental, secara spiritual, dia akan menikmati persahabatan, tetapi dia tidak akan bergantung dengan sahabatnya. Suatu kali dia bisa berpisah dengan sahabatnya. Nah, kalau saya mau tarik secara lebih ekstrim lagi, suatu kali dia bisa dikhianati oleh sahabatnya. Akan tetapi kalau orang makin sudah bertumbuh dan dia dewasa di dalam mental maupun spiritual, dia akan mudah mencari sahabat yang baru. Itu berarti dia tidak attached dengan sahabat yang lama tersebut. Nah, berbicara tentang vulnerability, menurut saya tarikan yang saya renungkan ketika tadi kita berdiskusi adalah justru kalimat ini. We can affect and be affected in turn. Nah, di sini justru membuat kita belajar mengenai kekristenan kita, gereja kita, komunitas kita, tempat hidup kita, apakah kita itu hidup di dalam sebuah komunitas yang tertutup, secluded, dan merasa bahwa kita itu sudah cukup. Nah, ini mungkin juga akan dipengaruhi dengan teologi kita. Apakah memang teologi kita adalah the self-sufficiency of God? Makanya kemudian implikasinya adalah kita yang hidup di sini, komunitas kita, gereja kita, keluarga kita, itu juga self-sufficient. Dalam arti kita nggak butuh yang lain. Gitu kan? Tetapi justru natur dari persahabatan dan natur dari vulnerabilitas adalah apakah kita mau memberi, tetapi kita juga mau diberi. Dan ini diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri kan. Dia membagi roti, dia memecahkan roti dan memberikan kepada orang lain, tetapi juga dia rela untuk diundang oleh orang lain, bahkan yang membuat CV-nya justru lebih buruk. Orang-orang berdosa dan pemungut-pemungut cukai. Itu, Pak. Ya, Dan thank you Pak Nindyo. Jadi cinta kasih itu justru memang membuka kemungkinan untuk disakiti, membuka kemungkinan untuk dihianati. Kalau yang ada hanya kepastian bahwa tidak ada pengkhianatan, mungkin juga tidak ada cinta kasih, tidak ada persahabatan sebenarnya ya. Nah Pak Chandra, implikasinya kalau kita ngajar mahasiswa, katanya kita harus bisa juga dipengaruhi oleh mahasiswa gitu Pak Chandra katanya ya, kalau kita mempraktekkan cinta kasih dan persahabatan. Itu apa realistis atau kalau pakai bahasa Bu Jessica terlalu naif Pak Chandra? Iya, jadi karena ini saya di UPH di TC ya, yang memang secara intensi, memang secara tujuan itu memang menarik mahasiswa-mahasiswa yang dari daerah, yang bukan cuma daerah, tapi sebetulnya memang lebih kepada remote area. Jadi mahasiswa-mahasiswa dari udah daerah, remote area lagi. Jadi kadang-kadang kalau kita menjadi friend ya, teman ya, menjadi filos bagi mereka, maka saya udah tahu tuh, kita posisi dosen itu tidak mungkin akan menjadi nyaman. Dan dalam banyak hal kita sudah nggak bisa predik apa-apa. Karena jujur aja setiap kali berbicara dengan mereka, yang ada seperti Tuhan Yesus berbicara kepada manusia berdosa.
Saya datang kepada dunia dalam keadaan tidak berdosa. Kalian di dunia berdosa selalu mengatakan saya berdosa, gono gini, ini apa maksudnya? Jadi kalau kita mau jujur ya, Yesus itu hampir tidak ada benefit buat dia sama sekali. Berada di tengah-tengah orang berdosa itu sudah rentan, rapuh, dan tidak ada benefit buat dia. Dia hanya harus memberi, dan disalah mengerti segala macam semua, dan itu terjadi. Ya memang tidak mudah ya, saya jujur aja sampai sekarang juga masih terus terjadi ya. Jadi pada waktu kita harus setiap kali angkatan, saya udah 7 tahun ya di TC, jadi setiap tahun yang didatangkan tuh tidak pernah mahasiswa dari kota besar yang pada dasarnya itu mereka sudah self sufficient dalam dana segala macam, perhatian orang tua kurang, semua kurang, peran orang tua dalam keluarga mereka juga bobrok sekali. Ada yang bapaknya Kristen, mamanya Muslim, dididik oleh kakeknya Kristen, neneknya Muslim. Waduh, ini ribet sekali. Jadi datang dengan semua dengan segala macam kerapuan mereka, dan dia datang dengan sebuah harapan terhadap dosen yang nanti akan menjadi teladan ya, seolah-olah mereka melihat kita itu adalah perwakilan Tuhan langsung ya, untuk memberikan contoh. Dan kita di TC melihat mereka mau nggak mau selalu ada sisi kenaifannya, seperti Bu Jess tadi. Naif sekali akhirnya kita bantu. Dan ya bukan cuma ditusuk ya, dibedah pelan-pelan, tulang belakang kita pelan-pelan, satu-satu terus. Apa yang kita percayakan pada mereka akhirnya dimanfaatin dengan begitu rupa ya, dan akhirnya ya kita juga yang harus bereskan. Jadi tapi pada saat yang sama justru saya menyadari bahwa jikalau tidak seperti itu, saya mungkin akan merasa ya seperti tadi Pak Nindyo bilang, saya akan merasa self sufficient, saya tidak butuh orang lain, cukup pada diri saya sendiri ya cukup, udah nggak usah ngapa-ngapain. Ya udah, saya nanti bergerak menjadi dosen itu seperti robot aja. Saya menjalankan tugas saya self sufficiency, kalian sudah dapat semua apa yang saya berikan, selesai sudah. Nah, itu menjadi sebuah, bagi saya sih sebuah kehidupan yang hampir jadi meaningless jadinya ya. Nah, dengan adanya tadi vulnerable terus unpredictable seperti Bu Jess tadi bilang, justru saya merasakan bahwa saya jadi orang hidup ya. Karena saya tahu jadi saya vulnerable sebetulnya. Sehingga dan Tuhan saya ada di sana, saya baru bisa merasakan apa artinya hidup misalnya bersama dengan Tuhan misalnya. Itu mungkin dari saya. Nah, ini pushback dari Pak Chandra lagi nih buat Bu Jessica, berpikir ronde kedua ya. Jadi cinta kasih itu membuat jadi hidup ya. Dan mungkin seperti orang naif ya. Tapi kalau naif yang beneran, naif pertama itu polos dan kayak nggak tahu kehidupan, nggak tahu dunia, terus ditipu aja terus tambah naif. Mungkin kita perlunya second naifet kali ya, kenaifan kedua. Udah tahu memang bisa ditipu, nggak naif, tapi tetap memberikan kemungkinan itu. Itu gimana Bu Jessica? Iya, kalau saya mungkin ngambil ke poin yang ini ya, yang kelima itu. Yang kelima itu adalah compassion ya. Compassion. Ya mungkin jawabannya itu kali ya. Di mana second naifet itu kenaifan kedua itu nggak akan mungkin tanpa adanya compassion itu. Nah, di sini menarik karena di paper ini compassion itu disejajarkan ya dengan kata sympathy ya. Simpati gitu. Nah, jadi compassion itu bukan sekedar belas kasihan yang nggak ngerti mau ngapain, tetapi benar-benar simpati. Dan di sini dikasih contoh yang menurut saya bagus ya. Jadi seperti perempuan hamil, kalau perempuan hamil terus kerasa janinnya kenapa-kenapa itu kan kerasa ya. Itu langsung mamanya akan berusaha melakukan sesuatu gitu. Nah, demikian juga kalau misalkan kita melihat orang lain sedang suffering, terus kemudian kita diam saja, walaupun kadang-kadang memang naif gitu ya. Nah, itu ya tidak benar gitu. Justru melihat orang lain itu seperti seorang perempuan yang sedang hamil dan anaknya kenapa-napa. Jadi kayak wajib ya. Nggak tahu apakah ini berhubungan dengan deontologisnya Immanuel Kant ya. Wajib menolong gitu kan, atau Levinas justru ya, wajib untuk menolong orang lain gitu. Jadi kalau saya lihat dari poin compassion ini bukan lagi kita mau atau tidak ya, tapi wajib kita menolong itu. Nggak tahu apakah penangkapan saya itu benar atau tidak gitu ya. Iya, terima kasih Bu Jessica. Bu Jessica memang kebiasaannya bawa nama-nama besar ya, Kant, Hegel, Levinas, mampir Nggak semua keinget ke obrolan aja, kita. Iya ya. Thank you
tampaknya ronde kita klipnya sampai di sini ya. Saya berterima kasih untuk Pendeta Nindyo, Bu Jessica, dan Pak Chandrahan. Buat yang masih penasaran bisa cari papernya terus menggali lagi lebih mendalam. Tapi saya berterima kasih untuk teman-teman yang udah mau menempuh persahabatan itu dan masuk ke dalam diskusi yang kita tadinya nggak tahu ujungnya bisa di mana ya. Ada unpredictability juga di sini. Selamat malam, kita ketemu lagi di diskusi yang lain.